Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Tahtu dan Dumal kebingungan menjawab pertanyaan Kalia dan Taksaka. Taksaka berkata, apa yang terjadi pada kalian berdua? Mengapa kalian berdiri diam? Apa kalian takut pada pria tua itu? Kalia berkata, beritahu kami, ayo bicara. Tahtu berpikir, Dumal, apa yang akan kita katakan kepada mereka tentang Resi Dattatreya? Dumal berkata, jangan katakan apapun Tahtu. Hidup kita bergantung pada diam kita. Kadru berkata, para iblis sudah memiliki pengetahuan tentang Sanjiwani. Tapi sekarang, untuk mencegah para dewa mendapatkan Amrita, mereka setuju untuk berpartisipasi dalam pengadukan lautan. Pikirkan tentang itu, Vasuki. Melalui pengadukan laut, jika iblis dan dewa mendapatkan perlindungan dari Amrita, apa yang akan terjadi pada anak-anakku yang merupakan saudara-saudaramu? Siapa yang akan melindungi mereka? Vasuki berkata, ramuan itu tidak melindungi siapapun ibu, hanya Tuhan yang melindungi semua orang. Dengan kehadiran Dewa Siwa segalanya akan menjadi mungkin. Kadru berkata, kamu menolak untuk mendengarkanku dengan menggunakan argumen itu. Apakah kamu akan mendengarkanku atau tidak? Vasuki berkata, jika tidak bertentangan dengan kebenaran, aku akan mendengarkanmu, ibu. Kadru berkata, kamu tidak dapat memberikan syarat apapun saat kamu membayar hutangmu kepada ibumu, Vasuki. Vasuki berkata, setidaknya katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan, ibu? Garuda masih menunggu dan berkata, saudara Vasuki harus bergegas, semuanya sedang menunggunya. Rahu berpikir, pertama ibu tiri Kadru akan menghancurkan kesombongan Garuda, maka Garuda akan dibuat hancur. Kadru berkata, kamu tidak akan pergi ke pengadukan lautan bersama Garuda. Vasuki berkata, ibu, bagaimana kamu bisa menghentikanku melakukan sesuatu yang benar? Kamu seharusnya bangga bahwa putramu telah dipilih untuk mencapai tujuan yang baik. Kadru berkata, Vasuki, aku akan bangga jika kamu diundang dengan hormat. Dewa Wisnu mengundang para dewa. Resi Narada pergi untuk mengundang para asura. Namun untuk mengundangmu, siapa yang mereka kirim? Mereka mengirim pelayanku. Vasuki berkata, bagaimana itu penting, ibu? Kadru berkata, itu penting, Vasuki. Itu sangat penting. Sejak kecil aku telah mengajarimu satu hal. Mereka yang menggunakan senjata mereka untuk mencapai tujuan mereka akan berhasil dan menikmati kemewahan bumi ini. Jadi kalian semua harus menjadi begitu kuat agar kalian bisa mengalahkan semua orang dan membangun kekuasaan kalian di atas 3 dunia. Aku selalu punya satu mimpi. Anak-anakku harus sangat kuat dan mampu, sehingga seluruh dunia bersujud di hadapan mereka dan diriku. Sampai kamu diundang oleh mereka yang memiliki kehormatan, kamu tidak akan pergi ke sana. Vasuki berkata, ibu, kita harus membantu Dewa Wisnu dan tidak membuat rintangan untuknya. Kadru berkata, aku menginginkan hal yang sama, Vasuki. Aku juga sangat senang, tapi sampai hari ini aku belum diberi penghargaan seperti yang diberikan kepada kakak Aditi dan Diti. Kamu tahu bahwa dunia ini hanya menghormati mereka yang berkuasa. Selama para dewa menguasai surga, kakak Aditi memegang kekuasaan yang paling besar. Begitu iblis menggulingkan kekuasaan para dewa, kekuasaan ini dipegang oleh Diti. Tapi untuk pertama kalinya aku mendapat kesempatan di mana masalah yang sangat berat dan hanya anakku yang bisa menyelesaikannya. Mereka semua tidak memahami kekuatan ini dan tidak menghormatiku. Namun sekarang aku akan membuat mereka tak berdaya. Aku selalu bersujud kepada kakak Aditi dan Diti, namun sekarang dunia ini akan bersujud padaku. Dengan mengirimkan pelayan itu untuk mengundangmu, mereka telah tidak menghormati anak-anakku para ular. Tapi sekarang mereka harus mengerti bahwa anak-anakku berhak mendapatkan Amrita seperti halnya anak-anak mereka. Dan jika ini tidak terjadi, anakku tidak akan menjadi tali untuk pengadukan ini. Amrita tidak akan keluar dan Dewi Lasmi juga tidak akan muncul. Mendengar itu, Sesanaga berpikir, aku terkejut karena keinginan egoisnya. Ibuku bisa jatuh begitu rendah. Garuda berkata, ketika aku mencapai pantai lautan susu bersama kakak Vasuki, Rahu akan terkejut. Dia sudah memujiku. Sekarang dia akan memuji kebajikanku. Dan Wajrang, dia suka mengancam orang lain. Saat dia melihat saudara Vasuki bersamaku, dia pasti akan dibungkam. Vasuki mendekati Garuda dan Garuda berkata, kamu di sini kakak, kita telah terlambat. Mari kita pergi. Vasuki berkata, kamu harus kembali sendiri Garuda. Garuda berkata, sendiri apa maksudmu kakak? Vasuki berkata, aku tidak akan pergi bersamamu Garuda. Sesanaga berkata,
Tuhanku, bagaimana ini mungkin? Aku tidak pernah membayangkan bahwa adikku Wasuki akan ditipu oleh Ibu Kadru. Dia menolak menemani Garuda. Sri Wisnu berkata, di dunia ini kamu tidak dapat mencapai apa yang kamu inginkan dengan mudah, Sesanaga. Kamu berpikir itu menjadi penghalang. Tapi dalam perjalanan mengaduk lautan, itu akan menjadi titik balik yang akan dikenang selama berabad-abad yang akan datang. Dengan mendengarkan ibunya, Wasuki tidak hanya menambah penghinaan ibunya, tetapi dia juga memulai insiden yang dampaknya di masa depan tidak dapat dibayangkan sekarang. Garuda terkejut mendengarnya dan berkata, apakah kamu menolak untuk menemaniku? Kadru datang dan Garuda berkata, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bagaimana kamu bisa begitu egois, Ratu? Wasuki berkata, bicaralah padaku, Garuda, jangan bicara dengan ibuku. Garuda berkata, apa yang tersisa untuk dikatakan saudara? Dengan mendengarkan ibumu, kamu meninggalkan tujuan kita yang benar. Kadru berkata, siapa yang memberi kamu hak untuk berbicara tentang kebenaran? Kamu selalu menirukan apa yang ibumu ajarkan padamu, apalagi yang kamu ketahui tentang Dharma. Jangan lupa bahwa yang kamu bicarakan atau yang kamu tanyakan adalah Bhakta yang memuja Dewa Siwa selama bertahun-tahun. Garuda berkata, apa gunanya pemujaan seperti itu jika kamu tidak tahu siapa yang harus kamu dengarkan dan siapa yang harus kamu abaikan? Saudara Wasuki, mengapa kamu tidak mengerti? Semakin banyak waktu yang kamu buang, semakin lama pengadukan akan tertunda. Persatuan Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi akan ditunda tanpa batas waktu. Kadru berkata, dengarkan, jika kamu tidak ingin pengadukan ditunda, maka pergilah dan sampaikan pesanku kepada para dewa dan iblis. Jika mereka ingin putraku melakukan tugas ini, mereka harus datang ke sini dan memohon kepada kami berdua. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan anakku pergi dengan seorang pelayan yang tidak penting. Mendengar itu, Garuda terkejut dan egonya sedang dijatuhkan oleh Dewi Kadru. Garuda berkata, sampai beberapa waktu yang lalu, aku adalah putra Winata. Aku adalah saudaramu yang kamu peluk, tetapi sekarang aku hanya seorang budak dan tidak lebih. Wasuki berkata, kamu tahu syarat dari ibuku. Garuda, kalau kamu tidak mau ada penundaan, jangan buang waktu. Pergi dan temui para dewa dan iblis. Garuda bingung karena dia akan diejek jika kembali dengan tangan kosong. Para dewa berkata, Garuda harus segera membawa Wasuki, tapi dia belum datang. Garuda kembali menemui para dewa dan iblis dengan tangan kosong. Dan melihat Garuda kembali, Rahu berkata, hei orang hebat, apa yang telah terjadi? Kamu kembali dengan tangan kosong. Wajrang berkata, sepertinya Wasuki, Winata dan Kadru menunjukkan nilainya sekarang. Para iblis kemudian tertawa. Dewa Indra berkata, ini benar. Garuda, kamu kuat. Tapi semua yang kamu miliki adalah kekuatan dan tidak ada yang lain. Para dewa juga menertawakan Garuda. Raja Bali berkata, ya, kamu mengangkat Mandara Chala, tapi itu hanya kebetulan. Kesuksesanmu hanyalah sebuah kebetulan. Wajrang berkata, kamu mengatakannya dengan benar, Rajaku. Kamu tidak pernah bisa membuat ibumu bangga karena kamu adalah anak seorang budak. Kamu akan tetap menjadi budak sepanjang hidupmu. Mereka semua menghina Garuda dan Garuda mengingat saat dia bertemu dengan Wasuki. Garuda berkata, aku tidak akan pergi dari sini tanpamu. Jika kamu tidak ikut denganku, aku akan membawamu dengan paksa. Aku tidak akan punya pilihan lain. Ya, aku tidak akan menggunakan semua kekuatanku untuk membawamu bersamaku. Kadru berkata, kamu akan menggunakan kekuatanmu pada anakku. Kamu pikir aku akan mengizinkanmu? Garuda berkata, kamu dapat mencoba dan melihat. Aku telah memberikan janjiku kepada semua orang bahwa aku akan mengajak saudara Wasuki. Dan sekarang aku tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Wasuki berkata, jika demikian, kamu dapat melanjutkan. Aku tidak akan pergi tanpa persetujuan ibuku, meskipun jika kamu membawaku dengan paksa. Saat Garuda maju, Kadru menghalanginya dan berkata, jangan pernah berpikir untuk mendekati anakku. Kamu hanya pelayan. Garuda berkata, cobalah dan hentikan aku jika kamu bisa, Ratu. Wasuki kemudian berubah menjadi ular yang sangat besar dan Garuda berusaha mengangkat Wasuki. Garuda menarik ekor Wasuki dengan sangat kuat dan Kadru berpikir, kuharap dia tidak benar-benar mengambil putraku. Kadru berkata, apa yang kamu lakukan anakku Wasuki? Lawan dia, jangan biarkan dia membawamu bersamanya. Mendengar itu, Wasuki kemudian menyemburkan racunnya ke arah Garuda sehingga Garuda kesakitan.